warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Healthy, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kepada acara kesayangan kita yaitu Ask the Doctor episode 21. Hari ini kita akan membahas mengenai menjaga kesehatan mata di era sekolah online dan WFH. Bersama saya Kemal Oktarini yang akan memandu acara ini sampai 1 jam ke depan. Sekedar informasi nih buat Healthies yang belum pernah ke RSUD Cibinong, saat ini kita berada di ruang Poli Eksekutif RSUD Cibinong, tepatnya di gedung VIP lantai 1. Dan RSUD Cibinong telah mulai bekerja sama dengan berbagai macam asuransi. Salah satunya adalah Admedica, Aulexa, AAI, AXA, CAR, BRI Life, BNI Life, Global Excel, Afris, Sinarmas MSIG, Takaful, FWD, dan ACA. Ya, buat Healthies juga bisa menyaksikan semua acara kita pada hari ini di semua platform media sosial kami, yaitu di Instagram yaitu @rsudcibinong_bogor, Twitter @rsudcibinong, Facebook RSUD Cibinong, dan YouTube di RSUD Cibinong. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Dan kalau ada yang pertanyaan boleh langsung chat di kolom komentar kami ya. Dan hari ini kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Dina Lestari, spesialis mata. Beliau adalah dokter spesialis mata di RSUD Cibinong. Selamat pagi dokter. Pagi ya. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita semua termasuk yang menonton acara ini juga sehat selalu, tidak ada yang diberi hambatan atau kesakitan atau apapun. Amin ya dok. Memang saat ini tuh karena masih ya pandemi ya dok, meskipun sudah mulai berkurang angkanya, tapi penggunaan gadget di masa ini masih cukup tinggi ya dok. Iya. Apalagi saat ini era digital di mana sekolah itu juga mengharuskan anak-anak menggunakan komputer atau gadget. Apa saja sih dok yang harus diperhatikan para pengguna komputer ini dok? Ya. Memang di masa sekarang ya, di masa pandemi ini peningkatan penggunaan komputer itu memang sangat tinggi ya, baik itu pada usia anak sekolah karena memang sekarang mereka sekolahnya dari rumah via Zoom atau media online lainnya. Terus yang dewasanya juga kebanyakan bekerjanya juga work from home untuk yang tidak esensial kan ya, apalagi waktu PPKM kemarin hampir seluruh yang tidak esensial bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah itu bikin kita menggunakan gadget, baik itu tablet, handphone, atau komputer lebih sering dibanding biasanya. Hal ini dapat meningkatkan kejadian computer vision syndrome. Computer vision syndrome ini adalah sesuatu kumpulan gejala yang muncul yang berhubungan dengan penglihatan yang terjadi akibat dari penggunaan gadget yang terlalu lama tanpa jeda dan tanpa istirahat, di mana computer vision syndrome ini sendiri munculnya lebih sering sekarang nih saya temukan sehari-hari, lebih sering ditemukan. Ya ini mungkin memang berhubungan dengan pandemi, semua orang bekerja dari rumah dengan komputer, dengan gadget. Hal ini ya bikin jadi computer vision syndrome ini sendiri jadi sering terjadi gitu. Baik dok. Apa aja sih dok gejala yang perlu kita kenali dari awal nih dok terhadap munculnya si computer vision syndrome ini dok? Ya. Kalau untuk computer vision syndrome itu dia kan memang sekumpulan gejala, jadi tapi tidak langsung semuanya pasti muncul. Ada yang hanya keluhannya matanya lelah, mata lelah bisa kayak nyeri, pegel, itu biasanya gejala awal gitu. Tapi kalau misalnya terus menerus itu bisa bikin gejala mata kering. Kalau gejala mata kering biasanya matanya sudah merah, sakit, terus bisa sampai buram, terus pegel, itu bahkan mungkin yang tidak berhubungan dengan mata juga seperti pegal-pegal pada bahu, pada leher, itu kan juga karena posisi duduk yang terlalu lama juga bisa. Jadi itu walaupun computer vision syndrome ini paling banyak berhubungan dengan penglihatan, dia juga bisa menyebabkan gejala lain selain yang berhubungan dengan mata. Seperti itu. Gitu dok ya. Oke dok, sebenarnya penyebabnya apa ya dok bisa terjadi kayak gini terus tuh dok? Oke. Untuk computer vision syndrome ini sendiri muncul gejala-gejalanya itu terjadinya biasanya karena penggunaan gadget yang terlalu lama, biasanya tanpa jeda. Jadi kalau misalnya dari beberapa penelitian mengatakan bahwa kita menggunakan gadget terus-menerus selama 2 jam terus-menerus saja tanpa istirahat, itu dapat menimbulkan gejala computer vision syndrome. Sedangkan di masa pandemi ini kita rata-rata nggak mungkin lah ya hanya 2 jam di depan komputer. Iya, mungkin banget
sih. Pasti kalau untuk yang kerja mungkin dari pagi sampai sore, istirahat ya mungkin makan siang atau istirahat sholat gitu. Sisanya mungkin di depan komputer. Anak-anak juga mungkin ya mungkin kadang ada di usia tertentu mungkin hanya sampai jam 12, tapi mungkin karena terlalu lama itu juga bisa menyebabkan terjadinya computer vision syndrome sih. Oh, berarti harus yang tanpa jeda ya dok ya? Belum tentu juga. Kemampuan tiap mata tiap orang berbeda-beda. Rata-rata pada penelitian dilaporkan bahwa 2 jam terus-menerus itu dapat menyebabkan computer vision syndrome. Tapi ada juga mungkin yang tidak sampai 2 jam karena kemampuan matanya berbeda. Mungkin dia hanya 1 jam saja terus-menerus tanpa jeda sudah menimbulkan gejala computer vision syndrome. Atau ada juga yang mungkin lebih dari 2 jam karena kemampuan mata beda-beda ya. Dan biasanya kalau misalnya sudah muncul gejala computer vision syndrome, untuk selanjutnya dia lebih mudah gitu. Dan ada berbagai faktor juga yang dapat mempengaruhi terjadinya computer vision syndrome lebih mudah terjadi pada seseorang dibandingkan orang lainnya gitu. Oke dok, berarti itu kan juga berhubungan sama waktu screen time ya dok ya? Ada nggak sih waktu ideal screen time per orang itu per hari atau mungkin dok? Oke, sebenarnya kalau berdasarkan balik lagi ke rujukan penelitian bahwa 2 jam terus-menerus dapat menyebabkan computer vision syndrome, jadi sebenarnya kalau ideal screen time 1 hari itu harus berapa jam, itu kan sebenarnya balik lagi ke kebutuhan ya, nggak bisa kita paksakan gitu. Kalau misalnya dia pekerja tapi dia hanya bisa waktu 2 jam sehari, kayaknya jadi nggak kerja gitu ya. Terus ya memang tapi setiap 2 jam mungkin nggak boleh terus-terusan. Kalau misalnya memang harus bekerja dari jam 8 misalnya istirahat jam 12 kan 4 jam tuh. Mungkin di jam 10 istirahat dulu 15 menit atau 10 menit gitu istirahat supaya matanya dikasih waktu istirahat juga, jeda. Atau kalau memang harus dalam jangka waktu yang lama, kita punya ada teknik namanya 20-20-20. Jadi memang kalau pada pekerja yang harus bekerja lama terus-menerus mungkin harus diistirahatin tiap 20 menit selama 20 detik sejauh 20 feet. Jadi dia dikasih istirahat, dikasih jeda untuk matanya nggak terus-terusan lihat dekat atau lihat komputer. Jadi dia harus setiap 20 menit dia harus melihat ke arah jauh sejauh 20 feet atau sekitar 6 meter selama 20 detik gitu. Itu. Oke, lumayan juga ya dok ya. Iya. Terus dok, berarti ini adakah perbedaan waktu screen time? Tadi kan kalau kata dokter itu secara umum. Kalau anak apa beda apa sama aja dok? Waktu screen time idealnya dok? Ya, kalau untuk anak sih sebenarnya waktu screen time idealnya juga kurang lebih sama ya seperti dewasa. Cuman hal yang harus kita perhatikan adalah baik dewasa atau anak sebenarnya gejala computer vision syndrome ini sendiri dia munculnya lebih parah atau lebih sering muncul pada kasus-kasus yang matanya tidak terkoreksi dengan baik. Jadi mungkin dia seharusnya pakai kacamata, dia tidak memakai kacamata, jadinya muncul gejalanya itu lebih cepat atau lebih parah dibandingkan orang lain yang dia memakai kacamata sesuai ukuran yang seharusnya. Oh, berarti kalau anak ternyata memang dasarnya ada minusnya dok, berarti lebih mudah terkena gitu ya dok ya? Ya, kalau misalnya dia ada minus dan minusnya tidak dipakai atau under koreksi. Jadi misalnya dia minusnya 3 tapi dia belum dikoreksi, jadi dia masih memakai kacamata ukuran -2. Nah, itu dapat meningkatkan terjadinya computer vision syndrome lebih parah atau lebih sering dibandingkan kasus-kasus lainnya. Oke, siap dok. Berarti karena anak-anak ini cukup rentan juga ya dok ya, apalagi di masa kemarin kan memang sekolah harus online gitu, harus daring gitu. Berarti emang harus dari orang tuanya juga cukup pengawasan ya dok terhadap anak ya. Kemudian ada nggak dok waktu ideal anak juga untuk berapa kali sih harus kunjungan ke dokter untuk screeningnya? Di usia berapa seharusnya gitu dok ya? Kalau untuk anak-anak memang sebenarnya kita harus lebih aware ya dibandingkan pada dewasa, karena kalau pada dewasa dia kadang sudah tahu warningnya, wah saya matanya sudah buram nih, saya akan datang ke rumah sakit. Sedangkan pada anak kadang dia tidak menyadarinya. Kebanyakan pasien-pasien itu datang ke dokter mata setelah gurunya bilang, wah dia nggak kelihatan nih di belakang papan tulis, di depan duduk di belakang nggak kelihatan. Nah itu biasanya baru orang tuanya pada bawa anaknya ke dokter mata. Apalagi di masa WFH ini kan mostly dia penglihatan dekat, sedangkan untuk kacamata sebenarnya yang terganggu adalah penglihatan jauh, jadi tidak terscreening dengan baik gitu sebenarnya.
Jadi sebenarnya kalau berdasarkan rekomendasi itu anak sebaiknya pas saat masih bayi 6 bulan itu sebaiknya diperiksa, di screening untuk penglihatannya apakah ada strabiskus atau mungkin bahasa awamnya juling, atau penglihatannya berkembang dengan baik atau tidak. Sama di usia sekolah mungkin sebelum dia masuk SD itu sebaiknya diperiksa untuk apakah memastikan tajam penglihatannya itu baik atau tidak. Setelah itu mungkin kalau memang penglihatannya baik, tidak perlu kacamata, setiap 2 tahun sekali perlu diperiksa untuk apakah dia perlu kacamata atau tidak, itu seperti itu. Kalau memang dia harus pakai kacamata sih mungkin 6-12 bulan harus di screening. Kenapa kita harus melakukan screening? Karena tadi yang saya bilang bahwa anak kadang dia tidak merasakan keluhannya itu merupakan suatu masalah atau tidak. Yang kedua, biasanya kalau kita sudah menyadarinya itu kadang sudah terlambat gitu. Kadang kalau misalnya anak yang harusnya dikoreksi tidak dikoreksi itu akan menimbulkan gejala mata malas. Gejala mata malas itu jadi kalau misalnya walau pada usia perkembangannya dia tidak dikoreksi dengan baik atau tidak memakai kacamata dengan baik, nanti saat dewasa otaknya sudah terbiasa untuk tidak melihat dengan optimal seperti itu. Oh ya, baik dok. Jadi cukup banyak nih yang harus dilakukan orang tua ya terhadap anak nih, karena suka terlewat ya dok ya, dan suka tidak terpantau seperti itu. Baik dok, ada juga yang bertanya nih waktu kemarin dok, apakah anak yang suka berkedip itu udah termasuk ada gejala mata lelahnya dok? Oke. Sebenarnya berkedip itu adalah salah satu refleks kita untuk menghindari dry eyes. Saat kita menggunakan komputer, kita menggunakan gadget, itu sebenarnya refleks kita berkedip itu menurun. Biasanya normalnya itu sekitar mungkin 15 kali, 10-15 kali. Saat kita menggunakan gadget itu hanya 5-7 kali. Memang mengedip ini biasanya refleks untuk membasahi mata. Mungkin kalau misalnya dia ada gejala mata kering, dia akan refleks untuk mengedip agar supaya matanya terbasahi lagi. Jadi memang mungkin supaya tidak terjadi mata kering, refleksnya mengedip seperti itu. Untuk sebenarnya mengedip ini juga salah satu hal yang ya positif ya, karena ya itu tadi, karena kita kadang suka lupa mengedip saat kita di depan gadget seperti itu. Jadi memang mungkin bisa dikatakan mengedip ini adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya computer vision syndrome yang lebih lanjut seperti itu. Malah bagus jadinya ya dok ya. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya dok, kalau misalkan tidak tertangani dengan baik nih dok, ternyata sudah lewat. Jadi komplikasi apa aja dok yang mungkin bisa terjadi? Oke. Sebenarnya kalau computer vision syndrome itu dia jika memang sudah pada fase lanjutnya, dia bisa menyebabkan terjadinya pseudomyopia. Pseudomyopia itu jadi dia seperti penglihatannya buram, seperti harus memakai kacamata, tapi sebenarnya kalau dia istirahatkan matanya bisa kembali normal lagi seperti itu. Dan pada kasus-kasus yang parah ya mungkin akan menjadi yang seperti kita dengar, kalau terlalu lama pakai gadget bisa meningkatkan minus atau apa gitu. Itu bisa terjadi pada tahap yang lebih parah. Berarti itu bukan mitos ya dok ya, fakta ya dok ya? Ya, kalau penggunaan terus-terusan bisa meningkatkan minusnya dok. Oke. Dok juga ada yang tanya nih kemarin, apakah ada pengaruhnya dok? Kalau kan sekarang anak-anak bayi itu dok, kadang orang tuanya males atau apa, jadi suka liatin gadget gitu supaya anaknya diem. Tapi itu berpengaruh nggak ya dok ke perkembangan mata anaknya dok? Oke. Kalau untuk pada bayi sebenarnya ya kembali lagi ya, kalau untuk pada dewasa itu aja dia kan ada screen time limitnya. Untuk pada bayi sebenarnya dia belum ada usia-usia yang penglihatannya belum berkembang dengan sempurna seperti itu. Memang mungkin ya boleh saja kita mungkin melatih fokus ya pada mata bayi untuk melihat dia suatu objek untuk fokus seperti itu. Cuman memang harus kita batasi sih, tidak boleh terus menerus gitu sebenarnya. Apa mungkin jadi nanti matanya tiba-tiba gimana gitu dok, perkembangannya yang menurun? Ya memang mungkin akan berpengaruh terhadap perkembangan penglihatannya ke depannya ya. Jadi memang karena masa-masa itu mungkin memang ada perkembangannya.
lagi masa berkembang, jadi memang ada limitnya gitu. Ya tapi mungkin sebenarnya ada gunanya juga karena saat itu kan melatih untuk dia bisa fokus ke satu objek gitu kan. Cuman memang tidak sesuatu yang berlebihan memang tidak boleh ya. Emang nggak boleh ya dok kalau Iya. kelebihan ya dok. Oke. Kalau misalkan anak ini memiliki kacamata dok yang anti radiasi, itu ngaruh nggak ya dok penggunaannya terhadap mengurangi computer vision syndrome ini dok? Oke. Sebenarnya kan kacamata anti radiasi itu adalah kacamata anti blue light ya. Blue light itu yang ditampilkan oleh komputer. Baik dok. Sebenarnya beberapa penelitian mengatakan bahwa blue light ini tidak seberbahaya itu untuk mata. Cuman beberapa orang akan merasa lebih nyaman dengan penggunaan kacamata anti radiasi ini karena dia kacamata anti radiasi ini akan meningkatkan kontras, jadi penglihatannya akan lebih jelas. Karena kalau kita menggunakan komputer mungkin banyak faktor yang mempengaruhi, entah kayak cahaya, kontras, glare dan segala macam gitu. Jadi memang mungkin kalau pada beberapa orang kacamata anti radiasi ini akan membantu. Cuman hal yang perlu saya tekankan lagi, kacamata yang lebih penting adalah kacamata yang sesuai ukurannya gitu. Jadi jangan sampai sebenarnya kacamatanya tidak terkoreksi dengan baik tapi malah pakai kacamata anti radiasi, sama saja gitu. Karena sebenarnya computer vision syndrome ini kan terjadi tingkat keparahannya lebih tinggi pada kasus-kasus yang tidak dikoreksi dengan baik. Jadi dia tidak memakai kacamata, dipaksa untuk melihat, jadi memang matanya lebih lelah gitu. Jadi memang hal yang lebih penting daripada kacamata anti radiasi itu adalah kacamata sendiri. Mungkin kalau misalnya mau ditambahin filter anti radiasi ya boleh saja sih. Oh ya, berarti tidak sepenuhnya ya dok ya. Kalau kita kan pakai komputer atau HP gadget gitu dok, itu kan kita bisa atur tuh sebenarnya brightness, kontras, itu berpengaruh juga dok terhadap kejadian computer vision syndrome. Untuk kontras dan brightness yang terlalu terang juga dapat mempengaruhi terjadinya computer vision syndrome. Selain itu faktor lingkungan itu juga dapat berpengaruh. Misalnya kita di depan komputer yang langsung berhadapan dengan jendela yang ada matahari. Seperti itu kan brightness-nya jadi lebih tinggi lebih tinggi ya, karena brightness dari komputer, dari lingkungan juga. Jadi memang mungkin harus diperhatikan untuk brightness-nya itu tidak hanya pada gadgetnya juga, tapi juga pada lingkungan gitu. Misalnya kalau dalam ruangan mungkin lebih stabil ya, karena cahayanya nggak langsung dari tiba-tiba muncul yang terlalu terang gitu. Tapi kalau misalnya di depan jendela atau di belakang jendela mungkin akan lebih berpengaruh. Oke, itu harus diperhatikan banget ya Haltis ya, karena tadi udah dijelasin sama dokter Dina. Kita sapa dulu dok, dari yang Instagramnya ada beberapa pertanyaan dok. Dari @bahtiarfauzi nih dok, obat mata minus tanpa operasi apa ya dok? Oke, sebenarnya minus itu tidak ada sejauh ini ya, belum ada obatnya. Iya dok. Kacamata juga itu bukan obat, itu hanya alat bantu untuk penglihatannya lebih baik, seperti itu. Sejauh ini memang operasi seperti LASIK itu juga membantu sih untuk mengurangi minus. Cuman kadang ada beberapa kasus yang minusnya kembali lagi, atau ada minus tapi kecil, masih ada sisa minus yang kecil. Sejauh ini sih belum ada sih obat-obatan yang dapat menyebabkan minus jadi berkurang, gitu ya, jadi hilang atau berkurang gitu. Kan belum berharap dok, pengennya seperti itu ya. Tapi emang belum ada ya dok ya untuk belum saat ada ini sih ya. sejauh ini. Mungkin kedepannya ada penelitian yang menemukan itu, mungkin ya akan banyak sih. Baik dok. Agi dok nih dari @reza saputra, mata saya penglihatan terasa gelap sebelah kiri. Kenapa ya dok? Oke, untuk terasa lebih gelap sebelah kiri itu ada berbagai faktor, bisa kontras atau warna yang terganggu. Memang kalau seperti ini mungkin lebih baik harus diperiksa lebih lanjut sih, seperti itu. Untuk mata kan juga ada batasan untuk mengenali kontras, jadi penglihatan bukan hanya tajam penglihatan ya. Biasanya kita hanya yang diperhatikan adalah tajam penglihatan saja. Itu ada kontras dan warna. Dua hal ini sih harus diperhatikan juga. Ya, jadi kalau misalnya ada perbedaan antara kontras satu dan kontras yang lain, mungkin harus diperiksa lebih lanjut apakah ada gangguan yang menyebabkan gangguan kontras atau seperti apa, mungkin harus diperiksa.
Jadi Healthies langsung aja nih datang ke RSUD Cibinong, ketemu sama Dokter Dina Lestari spesialis mata di hari Selasa, Jumat, dan Sabtu ya dok? Ya. Itu di jam 9 sampai jam 11 buat di poli reguler, dan pada hari Jumat jam 14 sampai selesai di poli eksekutif. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya langsung bisa nih kalian kita periksa matanya gitu ya dok ya. Satu lagi nih dok, dari Baby BGR, mata saya sebelah kanan suka agak redup sebelah, apalagi kalau kurang tidur. Kenapa ya dok? Oh iya, kalau ini juga sama seperti sebelumnya ya, mungkin harus diperiksa lebih lanjut juga karena redup sebelah itu kan biasanya mungkin ada perbedaan antara kontras atau mungkin warna antara satu mata dan mata lainnya. Mungkin memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sih untuk penyebabnya seperti itu. Oke, jadi memang harus konsultasi dulu nih Healthies ke RSUD Cibinong ya. Kemudian dok, kalau misalkan ternyata pada saat ini anak-anak itu sekarang tuh udah bisa mengutarakan nih, udah bisa bicara mengenai apa yang sakitnya kayak gitu. Terus orang tua ini harus seperti apa sih dok dalam pengawasannya dok? Oke. Kalau untuk anak yang sudah terkoreksi dengan baik ya, yang harus kita perhatikan ya memang untuk limit screen time-nya itu ya. Jadi orang dewasa saja bisa limitnya 2 jam gitu. Pada anak mungkin memang harus kita perhatikan untuk dia dikasih jeda untuk istirahat seperti itu. Dan mungkin yang harus lebih diperhatikan lagi adalah sekarang kan karena penggunaan gadget untuk sekolah waktunya sudah cukup lama ya. Mungkin kalau penggunaan gadget di luar sekolah mungkin harus diperhatikan lagi supaya tidak terjadi computer visual syndrome yang terlalu lama gitu kan, karena penggunaan gadget yang terlalu lama. Oke, kembali lagi ke Instagram ya dok. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dok dari Ira Smita dan @widas_swt. Ini sama ya kurang lebih ya, apa mata minus bisa disembuhkan? Jawabannya tadi udah dijawab sama dokter Dina ya, tidak bisa. Selanjutnya dok dari @maria_tamb. Izin bertanya dok, sebaiknya berapa jam sehari seorang boleh melihat layar HP agar matanya tetap sehat? Ini juga tadi udah dijawab ya dok ya. Limit. Mau ditambah lagi dok? Ya seperti itu sih, karena memang setiap orang limitnya beda-beda ya, tapi rata-rata sih 2 jam itu harus istirahat sih, seperti itu ideal. Terus dok, kalau seumpama nih dok udah kenal gejala-gejalanya, ada nggak sih dok boleh gitu beli di luar obat atau apa sebagai tata laksana awal? Kalau matanya lelah gitu, merasa kering atau gimana dok? Kalau untuk gejala mata lelah sendiri, kalau misalnya kita memang sudah tidak nyaman atau pegal atau merah mungkin awalnya mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita membeli obat tetes gitu. Banyak sih obat tetes yang dijual secara bebas ya di toko-toko obat atau di minimarket juga banyak. Itu yang mungkin untuk dry eye dulu. Jadi itu isinya sih biasanya adalah air mata buatan. Jadi untuk melembabkan matanya supaya tidak terlalu kering seperti itu. Itu mungkin langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengurangi gejala mata lelah. Oke dok. Jadi sebetulnya boleh ya dok beli, tapi jangan lupa konsultasi juga ke spesialis mata kami ya. Kemudian apakah misalkan kata orang-orang nih dok, mitos atau fakta kalau makan wortel bikin matanya jadi sehat dok? Oke, sebenarnya wortel kan kandungannya vitamin A ya. Vitamin A itu sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan miopia, tapi mungkin dengan penyakit mata lainnya berhubungan. Memang mungkin akan dia lebih ke syaraf matanya akan lebih sehat dengan adanya vitamin A ini. Cuman kalau untuk beberapa mitos yang mengatakan bahwa katanya kalau menggunakan wortel dapat mengurangi minus gitu. Iya, dok. Gimana, dok? Itu sebenarnya saya sih belum menemukan bahwa wortel vitamin A dapat mengurangi minus. Cuman ya memang yang namanya vitamin ya tidak ada salahnya untuk kita konsumsi. Cuman setahu saya wortel itu bukan obat untuk mata minus seperti itu. Oke dok. Jadi nggak perlu terus-terusan konsumsi setiap hari juga ya dok ya? Oke.
Kalau misalkan dok posisi kita nih sambil tiduran, apalagi kan sekarang zaman anak-anak kaum rebahan ya dok, sambil kerja atau sambil sekolah, kadang sambil tiduran juga gitu dok. Itu mempengaruhi nggak dok, menjadi mata kita tadi dengan mungkin mirip-mirip ke ciri computer vision syndrome atau jadi matanya lelah kayak gitu dok? Ya, sebenarnya ada kalau untuk posisi gadget dan posisi mata kita kan memang ada idealnya. Idealnya itu posisi gadget kita itu 15 derajat di bawah dari sejajar mata. Jadi lebih rendah dari gadgetnya posisinya lebih rendah dari mata kita. Dengan ada jarak juga. Kalau misalnya dia terlalu dekat saat kita menggunakan handphone atau menggunakan tablet ataupun layar komputer, itu juga akan berpengaruh terjadinya mata lelah untuk lebih mudah terjadi seperti itu. Gitu. Berarti emang harus ergonomis juga posisinya ya dok ya? Untuk saya merekomendasikan untuk yang menggunakan gadget cukup lama untuk mengambil posisi yang ergonomis. Iya dok, baik. Soalnya kan apalagi kalau sekolah seharian gitu dok, sehari itu bisa berapa kali pertemuan, apalagi orang-orang yang meeting dok katanya nggak ada jeda gitu kan. Ya mungkin emang harus dari diri sendiri ya dok untuk memposisikan diri juga sebagai posisi yang ergonomis kayak gitu. Oke, kita coba lagi lihat dari Instagram nih, ada dari @bintangfriska. Ini pertanyaan di luar ini ya dok, jika keturunan glaukoma bagaimana cara menghindarinya? Oke. Memang glaukoma ini bisa diturunkan ya, misalnya ada anggota keluarga yang glaukoma, mungkin kita harus lebih aware untuk terjadinya glaukoma pada diri kita sendiri gitu. Kalau untuk cara menghindarinya memang sejauh ini sih belum ada ya, karena dia genetik ya. Cuman memang harus di screening, harus lebih lanjut, lebih aware-nya harus lebih ditingkatkan seperti itu. Dilakukan pemeriksaan untuk tekanan bola mata juga boleh, karena memang glaukoma ini kan salah satu pencuri penglihatan ya. Kita nggak sadar tiba-tiba sudah penglihatan kita sudah terhambat seperti itu. Jadi memang kalau untuk glaukoma sarannya sih mungkin memang lebih baik di screening dengan baik, kontrol rutin seperti itu, atau mungkin kalau ada keluhan mungkin lebih baik diperiksa lebih cepat lebih baik. Jadi kalau misalkan ada tanda-tanda ke arah sana langsung aja ya dok screening ke kami ya dok. Kalau tapi nggak ada hubungan ya dok ya antara glaukoma dengan computer vision syndrome ini kan nggak ada hubungannya dok? Tidak ya? ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Oke, lanjut ya dok dari @andri. Apa mata minus bisa disembuhkan? Oh udah dijawab juga tadi ya sama dokter ya. Bila Sofian dok, ini apakah boleh melihat HP atau laptop saat lampunya mati dok? Oke. Kalau boleh mah boleh ya. Suka nonton nih kayaknya dok di kegelapan. Nggak ada larangan untuk melihat laptop saat lampu mati. Cuman memang biasanya sih lebih nyaman ya kadang pada orang-orang. Cuman memang karena kontrasnya harus diperhatikan adalah kontrasnya jangan terlalu terang sih, karena mungkin akan berpengaruh ke mata juga kalau kontras dari gadgetnya terlalu terang seperti itu. Oke. Kemudian dok kalau misalkan matanya tuh sering silau melihat cahaya, itu udah ada tanda-tanda sakit mata atau belum dok? Oke, kalau sering silau itu ada limitnya ya. Kadang kalau pada orang normal juga ada yang mudah untuk silau seperti itu. Namun pada beberapa kasus seperti pada usia lanjut, ada katarak, itu juga dapat gejala yang sering kita temui adalah silau juga. Jadi memang harus kita lihat dulu silaunya, kadar silaunya itu sejauh apa. Jika memang sudah terlalu mudah untuk silau, mungkin memang lebih baik diperiksakan lebih lanjut untuk apakah memang ada gangguan yang menyebabkan mudah silau ataukah memang ini masih dalam batas normal. Oke, siap dok. Kalau misalkan anak-anak lagi nih dok ya, kita bahas anak-anak lagi karena ini banyak juga ibu-ibu yang khawatir nih dok, karena masa pandemi kemarin juga penggunaan gadgetnya terlalu sering tadi itu ya dok. Kalau misalkan anak-anak ini ternyata lebih sensitif melihat cahaya di luar nih dok. Misalkan setelah penggunaan gadget terus dia lebih sensitif melihat cahaya di luar,
itu juga udah masuk tanda-tanda computer vision syndrome ini Oke. atau gimana dok? Memang secara normal setelah kita melihat cahaya yang terlalu terang, termasuk di situ mungkin kita menggunakan laptop dalam brightness yang cukup terang, itu kita butuh waktu jeda untuk matanya diistirahatin lagi untuk kompensasi terhadap silau seperti itu. Jadi memang kalau misalnya dia habis lihat laptop lama terus dia mudah silau, beberapa saat setelahnya mungkin memang masih normal ya. Tapi kalau misalnya silaunya dirasakan terus-menerus, mungkin ada sesuatu yang harus kita evaluasi lebih lanjut. Berarti harus langsung screening ke rumah sakit juga ya dok ya, Iya. untuk mengetahui apakah yang terjadi pada matanya ya dok. Oke, kita kembali lagi dok ke Instagram nih dok, @kartikaintan. Screen time untuk bayi atau balita yang ideal tadi sudah dijawab ya sama dokter ya. Paling tadi untuk menekankan bagaimana juga keluarga orang tua itu mengetahui bagaimana cara mengawasi kalau anak tadi, dan kapan harus ke dokter, dan seberapa lama sekali gitu ya durasinya untuk penggunaan gadgetnya. Kalau misalkan ini dok, ada yang curhat juga nih di Instagram dok. Mata saya sudah menggunakan kacamata anti radiasi, namun saat ini setiap keluar rumah matanya terasa perih dan kering. Mohon solusinya dok. Ya. Memang yang seperti saya bilang tadi, kacamata anti radiasi itu juga dia hanya membantu ya. Yang paling lebih penting itu adalah kacamata yang koreksi untuk penglihatan gitu. Jadi kalau misalnya terlalu lama pakai gadget terus dia merasa lebih silau walaupun sudah memakai kacamata anti radiasi, mungkin kacamatanya masih belum sesuai seperti itu. Mungkin harus dikoreksi dulu kacamatanya baru ditambahkan kacamata anti radiasi. Jadi kacamata anti radiasi bukan solusi satu-satu ya, dok? solusi utama. Yang lebih utamanya adalah kacamata yang sesuai ukuran yang diperlukan oleh mata orang tersebut seperti itu. Siap dok. Lagi dok nih, banyak pertanyaan juga dok kita dok. Dari @anoy_adeva, di depan HP atau laptop dengan kacamata Blu-ray sebenarnya ngaruh gak untuk kesehatan mata? Ini juga udah dibahas tadi ya, Heltis ya. Dari @kusumayanti Maya, mau tanya dok, kenapa ya kalau mata gatal dikucek-kucek pelan-pelan, besoknya kelopak mata jadi bengkak? Mohon solusinya dok. Oke. Sebenarnya kalau mengucek mata itu adalah hal yang tidak direkomendasikan ya sebenarnya. Kenapa saya katakan mengucek mata tidak merupakan hal yang tidak direkomendasikan oleh dokter mata? Karena mengucek mata itu dapat menyebabkan lecet pada bagian kornea atau bagian hitam-hitam mata. Jadi kalau misalnya di situ lecet, kan pasti ada reaksi peradangan, bisa jadi kelopaknya jadi bengkak gitu. Memang untuk gatal memang tidak direkomendasikan untuk di matanya dikucek-kucek seperti itu, karena akan jadi abrasi atau jadi lecet hitam-hitam matanya, dan mungkin akan terjadi reaksi peradangan di di kelopak matanya, itu mungkin sekali terjadi. Jadi memang jika gatal, mungkin kalau misalnya memang nggak nyaman, mungkin kalau mau digaruk pun diusap halus saja, atau kalau memang ini mungkin bisa membeli tetes mata yang ada seperti air mata buatan, itu juga bisa membantu. Tapi untuk dikucek sih saya sangat tidak merekomendasikannya. Ya kan, kalau mungkin refleks ya dok, pengen garuk-garuk gitu, padahal nggak boleh ya dok, sangat Nggak tidak boleh. disarankan. Oke. Ada loh satu lagi dok, Sinta Agustin. Kenapa ya dok, kelopak mata saya selalu tegang jika pakai kacamata, padahal belum ada 1 tahun saya ganti kacamata, apa perlu periksa lagi? Oke, memang untuk kacamata ini pada tiap orang beda-beda ya limitnya. Ada yang 6 bulan sudah tidak terasa nyaman, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Itu memang harus di tiap orang beda-beda sih. Memang untuk rekomendasinya pada pengguna kacamata, jika memang sudah tidak nyaman 6-12 bulan itu harus dicek lagi kacamatanya apakah kecuali memang dari awal tidak nyaman ya, mungkin memang ukurannya nggak sesuai atau ada kacamatanya yang tidak sesuai. Itu kalau memang dari awal tidak nyaman, memang mungkin harus ada yang dievaluasi. Tapi kalau awalnya sudah nyaman namun sudah tidak nyaman lagi, mungkin harus diperiksa. Idealnya itu 6 bulan sampai 12 bulan harus diperiksa untuk pengguna kacamata.
karena bisa jadi bertambah juga ya dok ya? Iya, bisa bertambah, mungkin ada sedikit berkurang. Biasanya ya kalau kita limitnya tuh 0,25 itu masih ada naik turun lah, biasanya masih normal kalau misalnya 0,25 untuk naik turun seperti itu. Oke dok, siap. Kemudian dok, ada lagi nih dok dari @wulandr_. Kalau mata kedutan itu kenapa ya dok? Oke, kadang ada beberapa yang kedutan ini masih refleks normal karena mungkin ada itu salah satu bagian dari refleks mengedip juga bisa. Tapi memang kalau kedutannya tidak hilang, mungkin memang harus dievaluasi lagi apakah ada gangguan di syaraf matanya atau yang menyebabkan dia kedutan terus-menerus tidak berhenti. Mungkin memang harus dievaluasi lebih lanjut apakah itu ada gangguan di syaraf matanya syaraf mata yang mempersyarafi kelopak matanya yang menyebabkan kedutan terus-menerus atau bagaimana. Tapi kalau misalnya kedutannya masih sedikit, tidak sering, mungkin memang itu salah satu bagian dari refleks mengedip juga bisa. Tapi memang mungkin kalau sudah terus-menerus mungkin memang harus dievaluasi lagi. Dievaluasi lagi ya dok. Sebetulnya kalau kedutan itu apa seperti berkedip juga dok? Apa gimana sih dok? Apa? Bentuk berkedut itu, kedutan mata itu Kedutan itu biasanya tuh apa namanya? Sebagai bentuk lain refleks mata untuk berkedip atau gimana jadinya dok? tergantung. Biasanya kalau pada kasus yang ringan juga berkedut yang ringan seperti itu mungkin bisa bagian dari berkedip juga. Cuman kalau misalnya kasus yang parah, sangat hebat sekali berkedutnya, mungkin harus dievaluasi apakah ada gangguan di syaraf mata yang mempersyarafi kelopak ya, matanya atau seperti apa. Oke. Jadi ini juga ada nih dok dari @ian_Mariam. Untuk pemakaian soft lens itu paling maksimal berapa lama ya dok? Oke, untuk soft lens ini memang salah satu bagian dari kacamata juga ya, karena dia sebenarnya pengganti kacamata. Namun untuk pengguna soft lens kita harus lebih hati-hati karena memang bisa hal yang paling sering terjadi pada pengguna soft lens adalah gejala mata kering. Sebenarnya rekomendasinya adalah 6-8 jam itu untuk terus-menerus. Sebenarnya itu adalah limit waktunya yang ideal untuk ideal untuk seseorang memakai soft lens. Cuman pada kasus-kasus yang memang mungkin kadang kita kerja pakai soft lens lebih lama dari biasanya, mungkin memang harus ditambah dengan air mata buatan sih untuk membasahi supaya tidak terjadinya mata kering seperti itu. Dan memang untuk pengguna soft lens memang harus sering dibasahi dengan air mata buatan karena memang dia untuk terjadinya mata keringnya lebih sering terjadi dibanding orang-orang yang tidak menggunakan soft lens. Dan hal lain yang harus diperhatikan adalah hygiene-nya sendiri ya, supaya tidak terjadi infeksi di mata. Itu juga harus diperhatikan sih selain durasi penggunaan soft lens. Saya beberapa kali temukan teman saya itu pakai soft lens pada saat tidur dok. Iya. Boleh nggak sih dok sebetulnya? Sebenarnya memang ada soft lens yang didesain untuk bisa digunakan saat tidur, tapi biasanya soft lens yang dijual bebas di pasaran adalah soft lens bukan yang bisa dipakai buat tidur. Jadi itu adalah soft lens yang ada limitnya, biasanya 6-8 jam tadi. Memang ada soft lens yang bisa dipakai lebih lama itu, tapi biasanya itu tidak dijual dengan bebas di pasaran seperti itu. Oke dok, siap. Ada juga nih dok dari Instagram @antoni_numansyah. Dok, boleh tidak diberikan obat tetes mata atau vitamin untuk anak usia 6 tahun karena efek main HP dan matanya jadi bengkak? Oke. Seperti yang saya katakan tadi, memang mata bengkak ini adalah satu reaksi peradangan. Kalau misalnya gejala mata kering ini sendiri biasanya dia tidak sampai bengkak sih. Kalau memang bengkak, mungkin ada sesuatu infeksi atau peradangan di mata, memang harus dievaluasi lebih lanjut. Kalau misalnya tadi pertanyaannya obat tetes atau vitamin buat anak, sebenarnya ya boleh-boleh saja. Cuman kita harus evaluasi juga penyebabnya apa, karena kalau mata bengkak biasanya lebih karena ada peradangan atau ada infeksi, jadi memang harus dievaluasi lagi. Ini pertanyaan lanjutan dok yang tadi @anoy_adeva ya. Berarti kalau masih nyaman 2 tahun tidak apa-apa ya dok yang tadi pakai kacamata itu ya, kacamata blur. Oke. Kalau untuk kacamatanya, kalau misalnya masih nyaman 2 tahun sih sebenarnya tidak masalah. Cuman memang
2 tahun sih sebenarnya udah idealnya sih sudah diperiksa lagi ya, karena mungkin ada under koreksi, jadi kita sudah merasa nyaman walaupun sebenarnya kacamatanya masih mungkin ada nambah sedikit, tapi mungkin belum dirasakan gitu. Tapi kalau pada kasus-kasus penggunaan gadget yang terlalu lama, yang sehari-hari menggunakan gadget, lebih baik diperiksa walaupun kacamatanya masih terasa nyaman, supaya ya itu tadi, karena supaya tidak terjadi gejala mata lelah atau computer vision syndrome seperti Oke dok, siap dok. Jadi nih karena banyak banget tadi pertanyaan yang udah masuk ke kita dok, dan kemungkinan pertanyaannya sih hampir sama ya dok ya. Intinya bagaimana screen time waktunya berapa lama, dan penggunaan kacamata anti radiasi tadi itu dok. Terus boleh minta sedikit statement gitu dari dokter untuk garis besar dari semuanya dok mengenai materi kita pada hari ini, termasuk kapan harus ke dokter setiap berapa bulan sekali gitu dok. Oke. Kalau untuk rekomendasi dari saya, untuk kita karena topiknya adalah computer vision syndrome ya, rekomendasi saya adalah untuk pengguna komputer sehari-hari, baik itu anak maupun dewasa, memang harus ada waktunya, limitnya. Kalau memang 2 jam memungkinkan, 2 jam sekali mungkin harus istirahat. Jika tidak memungkinkan, ya tadi yang saya bilang 20-20-20, harus istirahatin setiap 20 menit selama 20 detik saja. Saya pikir kalau 20 detik tidak jadi masalah ya, karena tidak terlalu lama. Dengan melihat jauh sejauh 20 feet atau 6 meter. Jadi itu adalah rekomendasi pertama. Rekomendasi kedua, mungkin kalau memang sudah muncul gejala mata kering, itu dapat dibantu dengan air mata buatan, mungkin bisa dibeli di minimarket terdekat, tapi yang aman ya. Kalau misalnya harus yang dijual bebas, kadang ada yang beli obat ya tanpa resep dokter gitu. Jadi kan memang obat ada beberapa, ada yang harus dengan resep dokter, ada yang dijual bebas di pasaran. Kalau yang dijual bebas di pasaran itu mungkin masih aman, itu biasanya untuk ada tertulis dry eye gitu. Kalau untuk ada tulisannya untuk dry eye itu masih aman, masih bisa dipakai dan dapat membantu gejala mata lelah juga, seperti itu. Terus yang terakhir mungkin posisi ya, posisi itu berpengaruh sekali untuk kita untuk supaya tidak terjadinya computer vision syndrome. Posisi yang nyaman, ergonomis itu untuk pengguna komputer dalam jangka waktu lama itu sangat berpengaruh sekali, seperti itu. Dan jika memang ada keluhan buram yang menetap, mungkin harus segera periksa ke dokter mata. Siapa tahu kacamatanya harus diganti atau butuh kacamata yang sebelumnya nggak pakai kacamata, seperti itu harus diperiksa. Oke, baik dok. Hari ini kita sudah mengikuti ya, dari tadi acaranya sangat menarik banget dengan narasumber yang sangat hebat, yaitu Dr. Dina Lestari, spesialis mata. Dan bagi Healthies yang masih ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui direct message, yaitu di Instagram dan semua platform media sosial kami. Dan bagi Healthies yang pengen berkonsultasi langsung ke Dr. Dina, spesialis mata, beliau ada di poliklinik reguler pada hari Selasa, Jumat, dan Sabtu dari jam 9 sampai selesai, dan juga di poliklinik eksekutif Azalea pada hari Jumat jam 14 sampai selesai. Begitu ya dok ya. Dan jangan lupa untuk selalu follow media sosial kami, yaitu di RSUD Cibinong untuk Facebook dan YouTube. Kemudian Twitternya yaitu @RSUD Cibinong, dan Instagramnya RSUD Cibinong_Bogor. Terima kasih dokter untuk share ilmunya, sangat bermanfaat banget buat hari ini dokter. Dan semoga talk show ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di Ask the Doctor edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.